Jangan sampai itu yang down. Jangan sampai itu yang membuat kita jatuh. Jangan sampai itu yang membuat kita minder, kita gelisah, kita tidak percaya diri. Bahkan banyak orang hanya karena dikritik bisa bunuh diri. Karena dihina sama hatersnya, kita lihat mungkin orang-orang terkenal dijat sama haters karena bertubi-tubi masukan netizen, apalagi Indonesia kan kita tahu nomor 1 peringkat netizen di dunia kan gitu. Nah, jadi ketika mengalami seperti itu yang membuat mental seseorang down. Itulah kenapa bisa insecure. Jadi pada malam hari ini kita belajar ketika kita dikritik, kita kan udah anak Tuhan nih. Kita sekolah teologi, kita udah percaya sama Tuhan. Ketika kita dikritik, kritik itulah yang membangkitkan semangat kita seharusnya. Jangan membuat semangat kita semakin jatuh. Jangan membuat kita semakin tidak percaya diri. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kritikan-kritikan mereka itu kita buktikan sama mereka. Jadi, belajar. Jujur saya dulu banyak mendapatkan kritikan-kritikan. Itu tidak saya hiraukan seperti itu. Iya, biarkan aja masuk kanan keluar kiri. Kita cuman dalam hati kita bilang aja. Kita tunjukkan aja buahnya sama mereka ketika mereka mengkritik. Percayalah ketika seseorang mengomentari kamu, berarti dia tidak bisa sama seperti apa yang kamu lakukan sehingga dia mengomentari kamu. Artinya dia iri dengan kamu, makanya dia kritik kamu. Jadi pada malam hari ini kita sebagai anak Tuhan sebenarnya kalau kita mengalami seperti ini kita tidak perlu insecure. Kenapa? Karena kita sebenarnya tahu bahwa kritik-kritik dari para haters ini seharusnya tidak perlu menjadi sesuatu yang kita hiraukan. Kita anggap aja radio rusak, kita anggap aja angin berlalu. Tapi seringkali kita tetap memberikannya kesempatan untuk mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Kalau kita mungkin belum dekat sama Tuhan, kita belum datang sama Tuhan sungguh-sungguh, ketika orang mengkritik kita, kita pasti emosi dong. Siapa sih yang suka dikritik? Kalau kita secara dunia pasti emosi lah. Kalau kamu dikritik, bodoh kali kau, jelek kali. Pastilah seperti itu. Pasti kita merasakan panas di dalam hati kita tuh, apalagi kita orang-orang yang keras. Saya tahu orang-orang NTT juga keras, sama juga dengan kita orang-orang Medan, orang Batak. Kalau kita dihina seperti itu, siapa yang mau coba kan gitu. Tapi sama dari malam hari ini kita belajar. Ketika mereka seperti itu, kita cuman elus dada aja teman-teman, elus dada. Biarkan kita bilang sama Tuhan, kita doakan dia supaya dia tidak selalu jadi tukang kritik. Karena yang ciptakan hidup kita itu Tuhan, yang jalanin kita. Manusia itu cuman komentarin aja taunya. Dia ngomentarin karena dia nggak bisa seperti itu. Emang siapa sih haters itu yang mengkritik kita? Emang dia kasih kita makan nggak kan? Emang dia kasih kita minum? Emang dia biaya hidup kita? Emang dia besarkan kita dari kecil? Kan enggak. Jadi kalau kita udah anak Tuhan, ketika kita mengalami ini sebenarnya kita tidak perlu insecure. Karena kita sudah punya Tuhan yang luar biasa. Karena di mata Tuhan kita itu spesial loh, spesial. Jadi sebenarnya tidak perlu jadi rasa insecure lagi muncul dalam diri kita. Kita harus percaya diri. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan. Penyebab seseorang bisa insecure yang terakhir itu adalah teman-teman perbandingan. Kita sering mendapatkan kata-kata seperti ini. Mungkin mendapatkan pacar baru lagi, sedangkan yang lain tidak dapat apa-apa. Mungkin kita insecure dengan teman-teman kita. Kita sering banding-bandingkan. Wah, dia punya pacar yang bisa main musik, punya pacar yang pintar, cantik. Kok aku dapat yang seperti ini? Kita sering membanding-bandingkan. Dia punya orang tua yang baik, sedangkan orang tuaku kasar. Dia punya teman yang baik, sedangkan temanku jahat semua. Dia punya teman yang akrab, sedangkan aku tidak punya teman. Itu yang membuat kita tidak percaya diri ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi mulai malam hari ini stop bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Karena ketika kamu memperbandingkan dirimu dengan orang lain, kamu sama aja meremehkan dirimu sendiri. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti kita menganggap bahwa diri kita ini remeh, diri kita ini rendah, tidak berharga. Kenapa? Karena kita banding-bandingkan dengan orang lain. Kita sering mengatakan seperti itu. Mereka pergi liburan ke luar negeri, sedangkan saya di Indonesia aja belum pernah keliling-keliling kan gitu. Mereka punya banyak mobil, sedangkan saya motor aja satu, puji Tuhan, alhamdulillah kan gitu. Kita sering banding-bandingkan seperti itu teman-teman. Tapi mulai malam hari ini, ketika kita datang sama Tuhan, kita tidak perlu banding-bandingkan hidup kita. Karena Tuhan sudah kasih porsi masing-masing kepada kita. Porsinya si ini untuk si ini, porsinya si ini untuk si ini. Jadi kita tidak perlu insecure karena kita membanding-bandingkan. Jadi pada malam hari ini stop.
Karena perbandingan itulah yang membuat kita lupa akan berkat yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Dan kita malah fokus sama berkatnya orang lain. Ketika kita banding-bandingkan kepunyaan kita dengan kepunyaan orang lain, berarti kita lupa akan berkat yang kita terima dari Tuhan. Malah kita fokus sama berkat orang lain. Untuk apa sih kita urusin hidup orang lain? Untuk apa kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain? Kita jalani aja hidup kita yang ada sekarang ini. Kita jalani aja bersama dengan Tuhan. Jadi pada malam hari ini nggak usah lah, stoplah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Untuk apa membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain? Mungkin teman-teman yang ada di sini pernah membanding-bandingkan diri dengan teman. Oh dia, apalagi kita sekolah teologi ya, dia pintar bahasa Yunani, aku nggak bisa. Dia pintar bahasa Ibrani, aku nggak bisa. Percaya Tuhan sudah kasih sesuatu yang berbeda-beda buat kita yang hadir pada saat ini. Mungkin kamu tidak bisa di situ, tetapi kamu punya kelebihan di lain tempat. Mungkin temanmu itu belum tentu dia bisa seperti kamu, dan kamu belum tentu bisa seperti dia. Jadi sebenarnya kita saling melengkapi, kata firman Tuhan ya. Kita saling melengkapi, bukan saling membandingkan. Kalau kita banding-bandingkan berarti kita mau saing-saingan dong. Christopher Tafiero pernah bilang kita sebagai hamba Tuhan itu bukan saing-saingan, tapi sayang-sayangan. Jadi pada malam hari ini kita stop banding-bandingkan, tapi kita sama-sama saling melengkapi, menguatkan, bukan membanding-bandingkan. Karena kita sebagai hamba Tuhan, kita bukan jadi saing-saingan, tapi kita jadi orang yang saling sayang-sayangan. Kita sama-sama membangun kerajaan Allah. Kita sama-sama membuat banyak jiwa dimenangkan. Jadi stop banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu itu orang yang spesial. Kamu itu orang yang Tuhan ciptakan sangat-sangat spesial. Kita semua laki-laki ganteng, tampan, rupawan. Kita yang cewek semua cantik-cantik. Tuhan sudah kasih yang spesial. Jadi untuk apa insecure? Tidak usah deh banding-bandingkan wajahmu dengan wajah orang lain. Percaya diri aja. Karena Tuhan sendiri yang bilang sama kita kan gitu. Kita ini diciptakan spesial. Masa Tuhan bilang kita spesial, terus orang lain bilang kamu tidak spesial. Orang lain meremehkan kamu, langsung mental kamu down. Kamu jatuh. Masih kamu dibilang, ih itu jelek kali, langsung kamu down. Ih bodoh kali. Stop dengar perkataan-perkataan seperti itu. Jadi kan perkataan itu yang membangun hidup kita. Pada malam ini kita sama-sama belajar. Nah, itu tadi penyebabnya teman-teman. Nah, masuk kita di dalam caranya supaya kita bisa untuk tidak insecure lagi. Ini masuk ke poin terakhir, yaitu bagaimana sih cara mengalahkan perasaan insecure ini teman-teman. Di sini saya ada ambil 3 ayat Alkitab. Nah, jadi untuk menghilangkan ketiga ini di Alkitab juga sudah dijelaskan, sudah ditulis ketiga hal dalam hidup kita ini, yaitu yang dari tadi penolakan, kritik, dan perbandingan. Ada 3 cara juga yang membuat supaya kita menghilangkan rasa itu. Nah, yang pertama di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Ini cara yang pertama. Yang pertama dikatakan di sana, Efesus 2 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman, kebenarannya identitas kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Sesungguhnya kita itu dipilih, dikasihi, dan juga kita diperlengkapi. Semakin menyadari akan kebenaran ini, maka inilah semakin membuat kita bebas dari insecure. Dari perasaan insecure. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu kepada kita tidaklah terikat pada situasi apapun. Baik situasimu buruk, situasimu dalam keadaan baik, kasih Tuhan itu tidak terikat oleh itu teman-teman. Melainkan terikat pada salib Kristus, di mana Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Jadi untuk apa kita insecure? Firman Tuhan aja sudah dibilangkan, karena kita ini buatan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita nggak perlu insecure dong anak-anak Tuhan ketika kita sudah dengar firman ini. Ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Tertulis jelas, kita ini buatan Allah. Jadi nggak usah deh dengerin kata-kata orang lain yang mengatakan bahwa kamu itu jelek, kamu itu mungkin bodoh. Hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Stop banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena teman-teman, saya dan kita yang hadir pada saat ini,
kita itu spesial di mata Tuhan. Kenapa kita spesial? Karena saking spesialnya makanya dia rela memberikan nyawanya, memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi bukannya seharusnya hal ini yang membuat kita bersukacita, bersukaria. Bukan malah kita insecure. Bukan malah merasa kita tidak percaya diri. Bukan kita malah merasa malu, merasa takut. Karena dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Karena kita saking spesial. Teman-teman, malaikat jatuh Tuhan buang loh. Tapi kalau kita jatuh, Tuhan angkat kita. Tuhan suruh datang sama kita. Yuk datang sini yuk nak. Siapa sih di sini yang dosanya sedikit? Siapa di sini yang nggak pernah berdosa? Kalau memang ada di sini yang tidak pernah berdosa, mungkin bisa minta tolong doakan saya. Tapi kita semua ini orang-orang berdosa. Tapi kenapa? Karena kita spesial. Tuhan mau datang. Dia yang datang sama kita. Yuk datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, jadi yang pertama itu, kita ini ciptaan yang spesial. Jadi tidak perlulah insecure. Nah, Alkitab sendiri sudah katakan kepada kita. Jadi pada malam hari ini kita sama-sama belajar, apalagi nih kita anak teologi, kita udah pernah belajar semua firman Tuhan. Seharusnya hal itu yang membuat kita semakin kuat, jangan semakin jatuh. Kita sama-sama belajar, setiap waktu pasti kita pernah jatuh ke dalam dosa. Karena dalam satu hari tidak mungkin orang tidak pernah melakukan dosa, baik itu perkataan, atau di dalam hatinya, atau mungkin keinginan daging, pasti pernah. Tapi Tuhan itu, karena menganggap kita spesial, dia selalu mengampuni kita, mengasihi kita, menyayangi kita setiap waktu. Bahkan dia siap menunggu kita kapanpun kita mau balik sama dia. Dia tidak mau memaksa, dia berikan kehendak bebas. Jadi itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua, di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25 teman-teman dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini berhubungan dengan perbandingan. Ini berhubungan dengan rasa gelisah, rasa takut. Kita takut besok kita mau makan apa. Kita takut kita besok mau pakai apa. Apalagi pandemi seperti ini ya, pandemi seperti ini sangat-sangat mengekang kita sekali. Ekonomi menurun, kesehatan menurun semua. Kita berpikir besok kita mau makan apa Tuhan, apalagi kita yang anak-anak kos mungkin. Kita berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi jangan takut, jangan gelisah. Sedangkan burung di udara aja Tuhan pelihara, dia tidak menabur. Kita anak-anaknya, pasti dia akan berikan sesuatu kepada kita, akan memampukan kita. Karena orang tua yang jahat sekalipun teman-teman tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Jadi kita tidak perlu insecure, tidak perlu khawatir. Karena insecure tadi dikatakan adalah rasa takut, rasa malu, gelisah, dan tidak percaya diri. Jadi pada malam hari ini, stop kita untuk merasa tidak percaya diri. Stop kita untuk merasa takut. Kita perlu berjaga-jaga. Jadi akan apa yang kita pakai, yang mau kita minum, makan besok, percaya Tuhan sediakan. Kalau kita percaya sama Tuhan, dia akan memberikan sesuatu kepada kita teman-teman. Itu yang kedua. Nah ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan teman-teman. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi percayalah teman-teman, bahwa ketika kita selalu mengucap syukur sama Tuhan, maka kita akan selalu merasakan berkatnya Tuhan. Kita akan selalu merasakan kebaikan Tuhan. Dan itu yang tidak membuat kita insecure lagi. Ubah insecure-mu jadi bersyukur malam hari ini. Jangan kita insecure, tapi kita bersyukur apa yang kita masih punya saat ini. Tidak usah kita banding-bandingkan dengan orang lain. Tidak usah kita sampai sakit hati, kita sampai down hanya karena kritikan orang lain. Mungkin orang lain menolak kamu, mungkin temanmu menolak kamu, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kamu. Jadi kita harus bersyukur dong, nggak perlu insecure. Karena siapapun yang mungkin bisa menolak kita, bahkan orang terdekat kita bisa menolak kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Makanya kita tidak perlu takut. Amin. Kita harus selalu di dalam firman Tuhan. Karena percayalah ketika kamu ditolak, berarti Tuhan sedang menutup pintu yang salah. Percayalah bahwa ketika kamu dikritik, teman-teman, berarti kamu sedang mengerjakan sesuatu yang memang berarti. Jadi ketika kamu dikritik orang lain, berarti yang sedang kamu kerjakan itu adalah berarti di dalam Tuhan. Ketika kita dalam pelayanan, mungkin kita dikritik oleh orang lain. Dia masih pelayanan seperti itu, udah sok-sokan. Dia nggak bagus dia sampaikan. Ini namanya kita belajar. Kita semua ini belajar. Saya belum pintar, saya belum terlalu paham tentang teologi. Tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dalam Tuhan. Makanya ketika kita mungkin dikritik oleh orang lain, percayalah berarti kita sedang mengerjakan sesuatu yang berarti sehingga orang itu mengkritik kita. Nah, percayalah bahwa ketika kamu membandingkan keadaanmu dengan orang lain, karena Tuhan memiliki berkat unik tersendiri bagi hidupmu. Jadi mulai malam hari ini stoplah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Stoplah untuk membanding-bandingkan kamu dengan temanmu. Stoplah untuk membanding-bandingkan kamu mungkin dengan kakak tingkatmu, dengan adik tingkatmu, atau mungkin dengan teman dekatmu, atau mungkin dengan keluargamu. Jangan banding-bandingkan. Karena hidup kita ini punya porsi masing-masing. Porsinya dia, porsinya kamu beda-beda. Porsinya temanmu beda-beda. Tidak ada yang sama. Jadi stop banding-bandingkan hidupmu supaya kamu merasa percaya diri. Karena bandingkan hidupmu dengan orang lain, berarti kamu menganggap bahwa hidupmu itu nggak berharga dong. Karena kamu sendiri aja tidak menghargainya, apalagi orang lain. Jadi malam hari ini kita sama-sama belajar, kalahkan perasaan insecure yang dalam hidupmu itu dengan meletakkan fokusmu yang benar. Fokus tujuan yang benar. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan tidak pernah insecure, tapi kita akan selalu bersyukur. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa tidak percaya diri. Bersama Yesus lakukan perkara besar, katakan ada lagu mengatakan seperti itu. Jadi kita nggak usah takut, teman-teman. Jadi kehilangan percaya diri dan rusaknya gambar diri, itulah yang akan berimbas pada hidup yang selalu insecure. Jadi pada malam hari ini sama-sama belajar stop untuk tidak percaya diri. Stop untuk membanding-bandingkan gambar dirimu dengan orang lain. Karena kita ini ciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Kita ini ciptaan yang spesial. Pasti Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita. Dia nggak akan biarkan kita sendiri, teman-teman. Jadi kata-kata terakhir dari saya, ini simple sih. Insecure itu buat kamu nggak bisa bersyukur. Tapi malam hari ini, ubah insecure menjadi bersyukur. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya biar firman Tuhan ini dapat mengubahkan kita semakin kuat lagi dalam Tuhan. Kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa meremehkan kita. Tidak akan bisa ada yang menjatuhkan kita. Ketika Tuhan yang mengangkat kita, tidak akan ada bisa yang menjatuhkan kita. Karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Dia yang bekerja. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu tidak percaya diri. Tapi kita percaya bersama dengan Yesus, Dia akan memberikan segalanya kemampuan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, mungkin sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Sampai pada malam hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa bertemu walaupun cuma via virtual Bapa, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, penyampaian hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas, yang selalu menopang, menuntun kami Tuhan, mengingatkan kami selalu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan biar firman-Mu ini menguatkan kami, supaya kami anak-anak-Mu tidak lagi membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain di luar sana. Tidak lagi membanding-bandingkan diri kami dengan teman-teman kami. Kami harus percaya diri, karena kami percaya di mata Tuhan kami adalah orang-orang yang spesial. Ketika orang lain berkata lain tentang kami percaya Tuhan mengatakan yang baik tentang kami. Karena kami hidup ini apa kata Tuhan, bukan hidup apa kata manusia. Kami percaya Tuhan ketika Engkau menebus kami, karena kami adalah orang-orang spesial sehingga Engkau rela
datang ke dunia untuk menebus segala dosa kami. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami yang selalu menguatkan kami. Mungkin kami yang pada saat ini masih sering banding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Mungkin kami masih merasa tidak percaya diri. Mungkin kami gelisah akan hidup kami. Mungkin kami takut akan hidup kami selanjutnya. Tapi kami percaya ketika kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan. Untuk itu pada malam hari ini ubahkan cara pandang kami, hati kami Tuhan, supaya kami fokus kepada tujuan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya ubahkan rasa insecure yang ada dalam diri kami menjadi rasa yang bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau selalu yang bekerja, Engkau yang selalu berkarya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembali. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, Saudara Iwan dan Saudara Roy yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, mahasiswa, mahasiswi Teologi Sumba, dan memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya dan pekerjaannya di Sumatera Tuhan, di mana dia menjalani masa pengabdiannya di sana. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan hamba-Mu sebagai anak muda yang benar-benar takut akan Tuhan untuk memberitakan kabar baik dimanapun dia melayani Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur suatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu untuk bisa berkumpul bersama lewat media online, bukan karena ada mau atau ada maksud, tapi karena kami mau mendengarkan firman-Mu, sebab firman itu tidak membuat kami untuk malu akan diri kami sendiri, tapi membuat kami untuk lebih mempercayakan diri kami sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa buat khususnya Saudara Roy, di mana perencanaannya pada bulan 11 nanti melakukan KKR di Medan, bahkan di Manado. Biarlah apa yang di-planning atau yang direncanakan Tuhan boleh terjadi, dan semua biaya yang dibutuhkan boleh mencukupi ya Tuhan, khususnya dalam hal keuangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik, jalan keluar untuk bisa memfasilitasi mereka dalam pelayanan mereka demi memberitakan kabar baik ya Tuhan, bukan karena mereka mempunyai satu kelebihan, tetapi karena Tuhan inginkan mereka untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini juga hamba berdoa buat saudara-saudara, khususnya pada Son Balingga, di mana berdoa dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, di mana hamba ini untuk melayani Tuhan di sana. Tuhan berkati dia, Tuhan melindungi dia dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, kekuatan, dan semuanya itu ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat saudari Adriana Penu Tuhan, yang akan menghadapi acara wisuda pada hari Sabtu nanti tanggal 17 Juli, dan biarlah berjalan dengan baik walaupun lewat online, tetapi kami percaya Tuhan memberikan jaringan yang terbaik untuk mereka Tuhan, dan boleh menyelesaikan tugas dan pelayanannya, dan dia akan terjun dalam pelayanan yang baru yang Tuhan lebih lagi percayakan bagi dia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat saudara-saudara hamba-Mu, buat saudari Yulianti Ga, untuk dalam keadaannya yang kurang sehat. Tuhan berkati, Tuhan melindungi dia. Biarlah pemulihan boleh terjadi pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga buat keluarganya, Bapak, Mama, adik kakaknya, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, segala puji syukur. Alhamdulillah berdoa buat Kak Kori Tuhan dalam studinya untuk S2-nya, dan pada saat ini Tuhan dia minggu depan akan menyelesaikan tugas terakhir. Biarlah Tuhan apa yang dia rencanakan, yang dia inginkan untuk masa depannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat kedua orang tuanya, bapak mamanya, khususnya bapaknya yang di Sumba yang kurang sehat.
Tapi kami percaya jika kami berdoa maka mujizat Tuhan terjadi, maka kesembuhan terjadi atas hamba-Mu khususnya buat bapaknya Kak Pur Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat eh, Kak Satri yang positif COVID Tuhan. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, berikan kesembuhan, pemulihan di mana dia mengalami isolasi mandiri, dan biarlah Tuhan boleh memulihkan hamba-Mu dari segala penyakit Tuhan, dan biarlah bisa melakukan aktivitasnya dan bisa berjalan dengan baik kembali dan tidak ada menjadi penghalang bagi dia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat Ritania Tuhan, nanti menjadi hamba-Mu dalam pelayanannya dan pekerjaannya di Jakarta sana Tuhan, di mana pada penyusunan jurnal semuanya Tuhan menyerahkan dalam tangan-Mu, khususnya berikan dalam kesehatan bagi hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami dari Yetri Tuhan, berkati juga buat hamba-Mu dalam pekerjaannya dia dan pelayanannya, apapun yang ia kerjakan lakukan Tuhan, berkati Tuhan, melindungi mereka Tuhan, khususnya dalam pelayanan hamba-Mu di mana sebentar lagi akan menyelesaikan tugas pengabdiannya Tuhan, dan biarlah menjadi suatu kebanggaan secara manusia, tapi Tuhan lebih berbangga atas kami boleh melewati selama kurang lebih 5 tahun ini Tuhan, dan kami boleh menjalankan tugas amanat agung yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan, di mana keadaan COVID sekarang yang sangat uh, membuat hati kami pilu Tuhan, di mana setiap hari, setiap saat Tuhan, banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan, banyak orang-orang yang meninggal karena penyakit ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan berkati, Tuhan melindungi pada keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat saudara hamba-Mu mana yang minta dukungan doanya untuk pelayanan tim bersama mendirikan panti jompo. Biarlah Tuhan berkati dan melindungi hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan apapun yang direncanakan bersama timnya Tuhan, boleh bisa mencapai dan bisa berjalan dengan baik atas campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar kami, Ikatan Mahasiswa Teologi se-Indonesia dan IKMA Station Tuhan, biarlah dalam pelayanan kami dan pekerjaan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akhiri ibadah kami, dan besok kami melanjutkan aktivitas kami untuk beribadah, untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, segala pujian syukur kami, dan hamba berdoa buat saudara-saudara hamba-Mu yang ada dalam grup ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kuat lebih lagi mereka bersukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami menutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.